Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Ramadan dari kelas TIK XW3120 dengan nomor NPM 203404002. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis plan yang akan saya paparkan di PPT kali ini, yang ditugaskan oleh Ibu dosen yang tercinta di matkul strategi bisnis. Oke, yang pertama kita lihat dari bisnis plan coffee shop and web catalog. Nah, di sini kami atau saya bakal menerangkan bisnis plan tentang coffee shop dan web catalog. Kenapa saya memilih bidang ini untuk menjelaskan bisnis plan saya? Karena mungkin saya terinspirasi dari teman-teman saya yang punya bisnis coffee shop, pertama dari kecil-kecilan hingga menengah hingga emang sudah terkenal ataupun misalkan sudah berjalan dengan beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, kita akan menjelaskan bisnis plan coffee shop and catalog ini di slide kedua. Nah, bisnis kami bergerak dalam bidang coffee shop dan web, bukan hanya memasarkan hanya sosmed ataupun yang lainnya, adapun juga web kami membuat untuk katalog, untuk deskripsi produk. Di bisnis ini, kami juga menggunakan teknologi dari segi payment ataupun pemesanan. Kalau untuk payment itu seperti yang biasa kita lihat di tempat kopi, mereka sudah memakai QR untuk metode apa jual belinya gitu. Untuk uangnya itu kebanyakan sekarang sudah digital ataupun misalkan seperti m-banking ataupun yang lainnya. Nah, dari segi pemesanan pun kami di sini dalam bidang teknologi pun ingin menggunakan pemesanan itu lebih simpel dan lebih akurat juga. Yang diharapkan untuk memperbanyak konsumen yang membeli di tempat usaha kami sekarang ini. Karena teknologi itu bisa saja mendatangkan konsumen itu lebih sering ke kami karena untuk proses dan segalanya itu dengan cepat dan akurat gitu. Nah, untuk my profilnya kami seperti ini story-nya dari mula-mulanya kami sering mengerjakan tugas di tempat kopi, kemudian ada teman yang emang punya relasi yang mempunyai tempat kopi juga, jadi kami join untuk membuat bisnis plan ini. Selanjutnya produk barang. Ya, contohnya seperti kopi itu ya tidak jauh seperti cappuccino, americano, vanilla latte, dan yang lain. Dan setiap kopi itu beda-beda rasa dan tekstur manis ataupun kental dari segi susu ataupun misalkan rasanya. Seperti cappuccino, americano. Americano ini termasuk kopi hitam yang emang lebih pahit dari kopi yang biasanya. Kemudian pemasaran. Nah, kita menentukan niche market kayak seperti diskon itu kita akan membuat supaya menarik konsumen. Terus STP-nya kami menyarankan untuk mendekatkan dengan konsumen, baik kesan baik ataupun kekurangan gitu, dari rasa kami, rasa kopi kami yang buat. Terus mulai dari media promosi kita ambil promosinya dari website, katalog itu IG, Google Ads, dan YouTube Ads. Seperti SDM-nya gitu juga membutuhkan 6-8 karyawan. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan semakin sedikit itu semakin lama juga untuk proses pembuatan makanan ataupun minuman hingga mengantarkan makanan tersebut ke konsumennya, ke tempatnya. Kita membutuhkan 8 seperti barista 3, waiter 3, dan chef 2. Nah, untuk operasinya seperti coming soon ini update produk makanan atau minuman, terus survei produk, terus giveaway, kita membuat kayak quiz gitu dengan produk makanan di media promosi Instagram.
Terus mulai promosi di sini tambah list menu produk, tambah list menu produk tetap. Terus kita buat sedemikian baik untuk konsumen terus memantau produk kami, menumpang kita membuat harga produk yang berkualitas. Untuk keuangannya kita contohkan satu cangkir kopi yang bervarian. Satu cangkir itu misalkan americano, rasa americano. Harganya 25.000, di mana harga bahannya 8 sampai 15.000. Dan sisanya 10.000 itu pendapatan bersih karena dalam bahan kopinya pun ketika kita membeli berkilo-kilo kopinya gitu ya, si kopi yang belum jadinya, maka lebih murah. Kemudian untuk pengajian SD untuk karyawan, kami pisahkan sesuai job desk. Misalkan waiters 1,5 sampai 2 juta, barista 2 sampai 25 juta, dan shift 2,5 sampai 3,8 juta. Untuk harga sewa tempat juga kami sewa selama 1 tahun biar lebih murah dengan harga 20 sampai 25 juta. Kemudian R&D R&D kita uji coba dengan testimoni dengan rasa kopi atau makanan yang kami buat. Kemudian kami tes juga kelayakan website katalog dengan kami buat apakah desain atau mockup tampilannya baik untuk dilihat oleh konsumen atau tidak. Kalau sekiranya tidak pas untuk dilihat dari segi ukuran ke warna, maka kami akan revisi lagi website tersebut. Kemudian selesai. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dengan hasil PPT ini. Semoga pemaparan PPT ini dapat menjadi inspirasi baru untuk pengembangan dunia usaha, kopi, dan teknologi. Dan untuk website, ataupun sebelum website itu codingan dulu, kita membuat coding seperti ini, yang dimana kita buat struktur HTML, CSS-nya seperti ini. JavaScript-nya saya belum buat karena dulu-dulu saya buatnya tuh masih ya junior. Sekarang insya Allah saya sudah bisa membuat website dengan tambahan bahasa pemrograman JavaScript. Langsung saja kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini, mock-up-nya atau tampilannya. Maaf saja ketika lihat websitenya tidak sesuai ekspektasi, yang harusnya kopi ini malah retail. Ini sebagai gambaran saja ketika kita membuat katalog ataupun website itu strukturnya seperti ini, hampir seperti ini yang saya buat. Tinggal gimana kita menyesuaikan antara gambarnya saja atau sedikit diedit lagi struktur HTML-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini kami buat sama juga. Di sini pun kami bisa lihat videonya. Nah, seperti ini. Kita bisa kecilkan kolomnya sesuai kita inginkan. Kita bisa perbesar juga, kita perkecil lagi, sudah saja. Nah, kita lihat ke menu About. Ini kita bisa klik-klik sesuai kita pengen. Jadi tidak usah di scroll gini, Jogja, misi-misi, seperti ini. Oh ya, untuk FAQ ini kita bisa hubungkan, tapi ntar saja terakhiran kita jelaskan. Di F, nah, seperti ini kita ada food, non-food, fashion, seperti itu. Navbar, di sini navbar, ada slider, di sini bisa kita ganti-ganti nanti kalau misalnya kita butuhkan untuk kopi, menu-menunya di sini, food seperti ini sama kita masuk ke lantai 1.
Nah, ada Ladies seperti ini. Di Ladies ada banyak lagi brand-brandnya seperti ini. Ada juga di lantai dua sama image. Hmm. Nah, untuk yang terakhir kali kita hubungkan Evaki ini ke media sosial, contohnya Instagram. Kita buka. Nah, jika ada yang mau berminat follow, follow saja ya. Namanya seperti ini. WhatsApp. Nah, nah, kok. Nah, Facebook. Nah, bisa kan. Dan juga kita bisa nge-link juga di bagian menu apa ya? Oh ini, dari si tentang kami ini. Jogja Group. Nah, langsung ke Jogja Group. Terus ke lantai satu. Nah, mereka seperti itu. Nah, di sini juga ada slide yang bergerak gerak ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Ya, baik, cukup sekian penjelasan yang saya terangkan dalam website katalog ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih atas materi atau PPT kali ini sangat membantu juga buat saya. Semoga semakin lancar ke depannya untuk membuatkan bisnis plan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.